Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kaum perkasa, muslimin muslimat, santri Pondok Al-Fatahiyah, Biren Kerati Boyolong Tulung Agung. Alhamdulillah sore ini kembali kita hadir dalam majelis Zona Islami Spesial Ramadan, edisi 3 Ramadan 1445 Hijriah. Dan sore ini kaum perkasa muslimin muslimat, kita akan mengangkat tema kesunahan dan perkara yang merusak pahala puasa. Langsung bersama beliau Kiai Haji Muhammad Anang Musin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar radio Perkasa FM dimanapun berada, dan para santri yang ada di pondok. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini kita akan mengkaji pertama tentang sunnah-sunnah puasa. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang mukhbitatus shaum, perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus shaum, sunnah-sunnah dari puasa. Yang pertama adalah takjilul fitri idza tayaqonal ghurub. Disunahkan untuk bergegas melakukan buka puasa apabila telah yakin bahwa maghrib tiba. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ayya'mala bil ikhtiyat wa yuakhiral fitr. Berbeda dengan persoalan apabila kita masih ragu-ragu apakah sudah maghrib atau belum. Mungkin dengan satu gambaran listrik mati, kita berada di perjalanan sehingga tidak mengetahui, tidak mendengar suara adzan dan seterusnya. Maka kalau memang kita masih ragu-ragu apakah maghrib sudah tiba atau belum, maka fayajibu alaihi ayya'mala bil ikhtiyat, harus kita memilih sikap yang hati-hati. Yuakhiral fitr, wajib untuk mengakhirkan buka. Ini kesunahan menyegerakan berbuka puasa jika telah yakin maghrib ini berdasarkan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajilul fitr. Kata Nabi, tak henti-hentinya manusia dalam kebaikan. Artinya manusia, umat ini akan selalu berada pada keadaan yang baik ma'ajilul fitr, selama menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah al-fitru ala rutab witron fayuqaddimuhu awalan fa illam yajid fa busrin fa tamrin fa ma'i zamzam fa ma'in fa khulwin fa halwa. Di dalam kita berbuka puasa ini, yang di masyarakat kita ini
masih sering belum melakukan, masih sering tidak melakukan sunnah ini. Apa? Yaitu berbuka yang pertama itu adalah dengan rutop, dengan kurma basah. Jadi kesunahan yang pertama adalah al-fitru ala rutop. Jadi prioritas pertama kita berbuka itu yang paling bagus adalah dengan kurma basah. Itu kalau ada, itu nomor satu. Kalau memang kurma basah tidak ada, rutop tidak ada, maka busrin. Busrin itu adalah kurma muda. Kalau kurma muda tidak ada, fatamrin, maka berbuka dengan kurma kering. Kurma kering yaitu kurma yang biasa dijual di toko-toko itu. Lalu setelah kurma kita berbuka dengan famain, ma'iz zamzam, diprioritaskan air yang berwarna putih. Air putih yang paling bagus adalah air zam-zam kalau ada. Kalau memang tidak ada air zam-zam, famain, maka dengan air putih biasa. Lalu setelah itu kalau memang tidak ada, maka fahulwin, kita berbuka dengan manisan yang tidak terkena api. Khulwin ma lam tamassahun nar kal asal wazabib, yaitu manisan yang tidak terkena api. Contohnya adalah seperti madu. Ini urutannya. Baru setelah itu adalah fahalwa, manisan yang terkena api, seperti kolak, teh, kemudian kopi dan seterusnya. Nah, di dalam melakukan kesunahan ini, ya, melakukan kesunahan ini, masyarakat itu banyak yang belum mempraktekkan. Banyak dari masyarakat kita yang belum mempraktekkan, maka mudah-mudahan ini setelah mengetahui akan kesunahan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah masyarakat bisa mempraktekannya. Jadi urutan buka yang pertama, ya, urutan kesunahan buka itu yang pertama adalah dengan rutop. Rutop itu kurma, jenis kurma yang masih basah. Umpama sampeyan punya kebun kurma, maka memetik beberapa butir kurma untuk dijadikan menu berbuka, itu yang paling bagus. Kalau memang rutop tidak ada, maka busrin. Busrin itu kurma yang masih muda. Lalu setelah itu kalau tidak ada, tamer. Tamer itu ya kurma biasa yang sudah kering, mengalami proses pengeringan supaya bisa bertahan lama, yang ada di toko-toko itu. Kalau kita buka puasa dengan kurma, disunahkan kurma yang kita makan adalah witron, usahakan untuk ganjil. Makanya kalau kita berbuka pakai kurma, maka kurma ini ganjil, itu sunnah. Ganjil itu 1 atau 3 atau 5 dan seterusnya. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah memakan kurma, maka setelah itu dengan air yang masih putih. Air yang masih putih itu yang paling utama adalah
air zam-zam. Kalau memang air zam-zam tidak ada, ya air putih biasa, air mineral, ya, air galon dan seterusnya. Baru setelah air, urutan bawahnya adalah khulwun atau khulwin. Khulwin itu manisan namun tidak terkena api. Jadi manisan sing boten kena geni. Contohnya kaya madu. Lalu bawahnya sendiri itu halwa. Halwa adalah masahunar, manisan yang terkena api. Maka ini benar-benar coba supaya puasa kita lebih berkah, lebih banyak pahalanya. Kita hidupkan sunnah Nabi ini. Kita hidupkan sunnah Nabi, setidaknya buka pertama itu dengan kurma, ya. Sebelum buka jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita makan kurma. Mengambil kurma mungkin 1 atau 3 atau 5 ganjil. Lalu setelah kurma kita minum air putih. Kita minum air putih. Syukur-syukur ada air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, air mineral tidak apa-apa. Setelah kurma sudah, air putih sudah, baru manisan. Mungkin yang manis tidak apa-apa. Manisan yang paling utama adalah khulwun, manisan yang tidak terkena api seperti madu kalau ada. Kalau tidak ada tidak apa-apa, halwa, manisan yang terkena api. Nah, ini urutannya setidaknya kalau kita berbuka niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buka dengan kurma, bismillahirrahmanirrahim, kurma, setelah itu mungkin air putih. Kalau ingin ditambah, ya mungkin pakai kolak, atau kalau ada dulu madu, kalau tidak ada madu kolak. Setelah itu mungkin kita melakukan sholat maghrib berjamaah. Baru setelah kita sholat maghrib, mungkin kita akan mengkonsumsi makanan untuk berbuka, nasi dan seterusnya. Ya, ini apabila kita lakukan sunnah ini, maka niscaya puasa kita akan bertambah pahalanya, puasa kita akan semakin berkah karena kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan ini para pendengar Radio Perkasa dimanapun berada dan para santri, kesunahan ini kalau di masyarakat biasanya kurang begitu diperhatikan. Biasanya masyarakat itu kalau sudah buka, sing tidhisikne terkadang malah kopine, sing tidhisikne malah nasine, ya sing tidhisikne kolake. Ini tidak salah, cuman ada yang lebih utama. Sing langkung utami nggih niki wau. Pertama usahakan dengan kurma, lalu setelah kurma air putih, lalu setelah itu kolak atau kopi atau teh dan lain sebagainya. Ini hendaknya dilakukan agar puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesunahan puasa adalah as-suhur. Makan sahur walau bijur'ati ma'in. Meskipun kita sahur itu hanya dengan seteguk nasi atau seteguk air. Jadi makan sahur meskipun dengan seteguk air. Ini berdasarkan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi
la yazalun nas bi khairin ma'ajilul fitra wa akhirus suhur. Dalam hadis lain Nabi mengatakan tasakharu fa inna fis suhur barokah. Kata Nabi, makanlah sahur kalian semua. Lek poso ojo lali sahur. Makan sahur kalian semua. Kenapa? Fa inna fis suhur barokatan. Karena di dalam kegiatan makan sahur di sana ada berkah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melakukan makan sahur diniati nderek tindak lambai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusahalah kalau melakukan sunnah kelingono Kanjeng Nabi. Kalau kita melakukan sunnah seperti sahur, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih banyak berkahnya daripada kita mau ngelakoni ning ora eling Kanjeng Nabi. Ketika kita melakukan sunnah Nabi, kelingan, oh Kanjeng Nabi dulu seperti ini, Kanjeng Nabi seperti ini, melakukan sunnah ini, memerintahkan ini, ya wis tak lakonani. Maka kita pahalanya semakin banyak. Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan makan sahur itu ada barokah. Apa barokahnya? Yang pertama adalah at-taqawi ala saum. Berkah di dalam sahur itu bisa memberikan tambahan tenaga. Jadi orang puasa niku kalau sahur kalih sing boten niku kathah ganjarane sing sahur. Kathah sing sahur. Di samping itu orang yang makan sahur dia akan lebih kuat, diberi energi oleh Allah Ta'ala, barokah daripada sahur tersebut. Maka keberkahan yang pertama adalah menjadikan dia lebih kuat untuk puasa. Sing nomor kali ziyadatus sawab wal ajri listinanihi bisunanil mursalin. Orang puasa makan sahur kalih sing boten pahalane gede sing makan sahur. Kenapa? Karena dengan makan sahur dia telah melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak makan sahur ya tetap sah pahalanya, posone sah, akan tetapi pahalanya tidak sebanyak ketika orang berpuasa makan sahur. Kalau makan sahur ada tambahan bonus pahala sebab dia melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam makan sahur ini juga disyariatkan karena mukhalafah lil yahud. Mukhalafah supaya ibadah puasa yang kita lakukan ini berbeda dengan apa yang dilakukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika puasa itu mulainya puasa setelah nisful lail. Berarti setelah jam 12 malam. Ini orang Yahudi. Kalau puasa mulai ini ba'dan nisfil lail. Nah, supaya puasane wong Islam niki berbeda dengan orang Yahudi, maka kon mukhalafah makan sahur. Sahur itu waktunya adalah setelah nisful lail. Jadi kalau orang Islam setelah pertengahan malam niku waktunya sahur, kalau orang Yahudi waktunya puasa. Maka di sini makan sahur itu adalah mukhalafah lil Yahudi supaya ibadah puasa kita berbeda dengan orang Yahudi. Kemudian waktu daripada sahur setelah pertengahan malam. Sementara akhir daripada sahur itu ketika
sudah muncul fajar sodik atau awal dari sholat subuh. Namun disunahkan bagi kita kalau melakukan sahur untuk menghentikan makan sahur 15 menit sebelum adzan subuh. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi 15 menit sadurunge adzan subuh wis prei sahure. Di dalam kitab disebutkan wa yusannu ta'khirus suhur bi haitsu lam tafus at-ta'khir wa yumsiku nadban anil akli qoblal fajar binahwi khamsina ayatan rubu usaah. Disunahkan kita untuk makan sahur, ya. Makan sahur itu disunahkan, dan mengakhiri makan sahur kapan? Kira-kira waktu 15 menit. Waktu yang kira-kira bisa digunakan membaca Al-Quran setelahnya sampai 50 ayat. Ini kalau kita ingin niru Nabi Muhammad SAW. Jadi sahure rodok diakhirke mungkin sekitar jam 3 kita sahur, atau mulai setengah 3 jam 3, lalu mengakhiri makan sahur 15 menit sadurunge adzan subuh, waktu yang kira-kira bisa digunakan untuk membaca 50 ayat dari Al-Quran atau rubu usaah. Ini sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ityan bidu'ail iftar. Setelah selesai sahur disunahkan kita berdoa, ya. Berdoa setelah berbuka, setelah berbuka puasa kita disunahkan untuk berdoa. Doa ini nopo? Semisal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhoma wabtala'atil uruk wa thabatal ajru insyaallah. Niki doa ini doa berbuka puasa. Doa ini bukan dibaca sebelum berbuka, tapi dibaca setelah berbuka. Ini terkadang di masyarakat, sebagian masyarakat niku membaca doa ini sebelum berbuka. Ini yang lebih tepat, doa ini dibaca setelah berbuka. Kenapa? Karena doa ini ada kandungan zahabat dhoma, telah hilang lapar dahaga, wabtala'atil uruk, dan otot-otot sudah basah. Orang itu hilang lapar dahaga apabila sudah makan. Kalau belum makan mosok telah hilang lapar dahaga, kan enggak. Kalau orang itu belum minum mosok dikatakan otot-ototnya sudah basah wong belum minum. Maka harus dipahami bahwa doa berbuka puasa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, okay? Zahabat dhoma wabtala'atil uruk wa thabatal ajru insyaallah. Ini dibaca setelah berbuka. Wis mari buka dengan kurma tadi, lalu dengan air putih, lalu mungkin dengan kopi. Setelah selesai berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabat dhoma wabtala'atil uruk, ngaten. Nah, adapun sebelum berbuka cukup kita membaca doa sebelum makan, semacam minimal doa bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, sebelum kita berbuka cukup membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita ambil kurma 1, 3, 5. Setelah itu kita minum dengan air putih. Setelah itu mungkin kita minum cola atau makan nasi dan seterusnya. Ini yang sering
terjadi di masyarakat kita, membaca doa ini biasanya sebelum berbuka. Ini ndak muqtadul makom. Karena apa? Doa itu adalah doa setelah selesai berbuka. Kemudian yang seterusnya disunahkan puasa itu adalah taftirus shaimin. Oke, bagi orang yang bisa memberi buka puasa itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena pahalanya besar sekali. Lima fihi minal ajril kabir, pahalanya gede banget. Napa pahalanya? Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fatara shaiman, barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang puasa, maka kana lahu mislu ajrihi, maka dia orang yang memberi buka puasa niku diberi pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a, namun pahalane wong sing poso, pahalane sing poso mboten dikurangi sedikit pun. Ini adalah bagian dari besarnya karunia Allah kepada umat niki. Jadi kalau misal saya memberi buka puasa 100 orang, maka saya mendapatkan pahala puasanya orang 100. Enak. Kalau saya sehari bisa memberi buka 10 orang, maka saya mendapat pahala puasanya orang 10. Pahala saya utuh dan saya dapat pahalanya orang 10. Kalau sampai sehari saya bisa memberi makan puasanya orang 50 misalnya, maka di samping pahala puasa saya mendapat pahalanya puasa orang yang saya beri buka tadi. Orang yang saya beri buka tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi setelah mendengar kemuliaan ini, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim." Ya Rasulullah, mboten sedaya kami para sahabat niki sugih, ndak setiap kami bisa memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Bagaimana ya Rasul? Supados kita mendapatkan pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, kamu akan mendapatkan pahala yang besar itu apabila memberi buka puasa meskipun hanya dengan sebutir kurma. Jadi mendapatkan pahala memberi buka puasa itu meskipun hanya dengan sebutir kurma atau bahkan dengan seteguk air. Itulah kemuliaan. Makanya kita jangan sampai putus asa. Senajan kita ndak iso maringi buka rupa makanan misalkan, maka mungkin kita mampu kita kurma satu orang satu-satu, maka cukup memberi buka satu orang dengan kurma itu sudah mendapatkan pahala puasanya orang tersebut. Atau kalau kurma tidak mampu, mungkin kita bisa memberi air mineral yang agak kecil-kecil itu, lalu kita bagikan kepada orang-orang yang melakukan puasa supaya digunakan untuk buka puasa. Subhanallah, itu meskipun hanya dengan seteguk air mendapatkan pahala puasa daripada orang yang diberi buka. Ini adalah bagian daripada kesunahan-kesunahan puasa yang apabila kita lakukan insya Allah puasa kita itu akan lebih berkah karena kita melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Yai sudah menyampaikan materi kesunahan dalam beribadah puasa. Kali ini kita bergeser terkait perkara yang merusak pahala puasa. Langsung saja bersama beliau, semoga Pak Yai. Ya. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang
muhbitatus shaum. Ya, muhbitatus shaum itu perkara-perkara yang merusak pahala. Dalam istilah mubtilat itu ada dua, hiya kismani, kismun yubtilu sawabas shaum, la shaum nafsah fala yajibu ali al-qada wa tusamma muhbitat. Jadi kalau dalam istilah fuqaha itu ada mubtilat, perkara sing batalke itu ada dua macam. Kismun yubtilu sawabas shaum, yang pertama adalah membatalkan pahala puasa. Lek puasa ini mboten batal, tapi pahalanya yang batal atau pahalanya yang rusak. Maka untuk pembagian yang pertama ini disebut wayusamma muhbitat. Muhbitat itu perkara sing mboten batalke poso tapi merusak pahalane poso. Kemudian yang kedua ada kismun yubtilus shaum kadzalika tsawab. Yang kedua adalah membatalkan puasa dan pahalanya. Dan ini yang sering disebut dalam istilah fuqaha adalah muftirat, perkara-perkara sing batalke poso. Dan pada kesempatan ini yang kita bahas adalah muhbitat. Muhbitat itu perkara-perkara sing boten batali poso tetapi merusak pahalane. Napa muhbitat niki? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutaken khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang merusak pahala puasa. 5 perkara yang merusak pahala puasa. Yuftirna shaim yufsidu thawabahu, merusak pahala puasa. Pertama adalah kadzib. Kadzib niku berbohong, poso-poso ngapusi, wal ghibah ngrasani. Nomor 3 namimah, adu domba, wanadhar bisyahwatin, melihat disertai dengan birahi, wal yaminul kadzibah, dan sumpah palsu. Nah, 5 perkara ini bisa merusak pahala puasa. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah atau ngerasani, yaitu dzikruka akhokal muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Sing diarani ngerasani niku adalah dzikruka akhokal muslim bima yakrah, nyeritakne eleke koncone. Nyeritakne eleke koncone yang apabila koncone iki wau krungu dhek nesu, itu namanya ngerasani. Walau kunta shadiqan, senajan nopo sing diomongne bener. Senajan sing diomongne bener, ya, tapi kok nyeritakne eleke koncone di depan orang lain, maka itu namanya napa? Ghibah. Orang yang ghibah ngerasani niki sejatine dia itu telah memberikan pahalanya kepada orang yang dirasani. Maka kalau dalam Minhajul Abidin diterangne ghibah niku ngrasani kuwi ibarate kaman nasoba manjanikon, seperti seseorang yang memasang alat pelempar batu. Lalu setelah alat pelempar batu terpasang, fayarmi bihi hasanatihi yaminan wa shimalan amaman wa khalfan. Setelah alat pelempar batu niki wau terpasang, lalu dia membuang pahalane.
ganjaran amal ibadah tiguwai nganan, tiguwai ngiri, tiguwai ning ngarep, tiguwai ning mburi. Maka sebenarnya orang yang ghibah, wong sing ngrasani itu adalah manusia yang bodoh. Kenapa? Karena dia telah memberikan pahalanya kepada orang yang dirasani. Maka dikatakan Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan, dawuh Sayyidina Abdullah bin Mubarak terus pundi? Umpama ngrasani niku oleh, umpama ngrasani niku halal, maka niscaya orang yang paling berhak dirasani siapa? Kedua orang tua kita sendiri. Nek umpama ngrasani oleh dalam agama Islam, maka mestinya orang yang lebih berhak dirasani adalah ibu bapak kita. Kenapa? Karena dengan ngerasani berarti kita memberikan pahala. Daripada pahala kita berikan kepada orang lain, luwih becik diparing nih ibu bapake. Iku lamun toh ngerasani niku oleh, tapi ngerasani mboten pareng. Oleh karenanya ngerasani niki dosa dan bisa menghabiskan pahalanya. Ketika dheweke ngrasani padha karo nyetorke ganjarane kepada wong sing dirasani. Nah, dan apabila dilakukan ketika puasa, maka menyebabkan pahala dari puasa yang dilakukan ini hilang pahalanya. Nggih, makane wong ngrasani napa malih ketika bulan suci Ramadan itu adalah tindakan yang amat bodoh. Nggih. Pertama wis ganjaran posone ilang, berkurang atau bahkan hilang. Nomor loro ngrasani kuwi dhewe dosa. Nomor telu ngrasani kuwi sejatine padha karo nyetorne ganjaran. Gitu. Makanya ngrasani itu adalah satu tindakan yang bodoh. Maka mudah-mudahan Allah menjaga kita dari ghibah ini. Amin, Allahumma amin. Jadi pengertian ngerasani adalah dzikruka akhaka bima yakrah, nyeritakne eleke kanca. Senajan kenyataane ya pancen ngono, tetapi lek diceritakne eleke kancane di depan orang lain itu namanya ghibah. Ini bisa merusak pahala puasa. Nomor kali an-namimah. Namimah niku mengadu domba. Naklul kalam biqosti iqail fitnah. Jadi memindah ucapan dengan tujuan menimbulkan fitnah. Contoh, misalkan ada 3 orang, A, B, dan C. Si A ini tukang fitnah, tukang namimah. Dia berkata kepada si B, sampeyan dirasani karo si C. Sampeyan dilok-lokne si C, dirasani si C. Ngono. Akhirnya B ini nesu. Marah dia dengan si C. Marah dengan si C. Lalu si A datang kepada si C. C, awakmu dilok-lokne dirasani karo si B. Nah, akhirnya tanpa disadari B karo C niki wau krana difitnah, diadu domba oleh si A, iku akhirnya dadi tukaran, dadi gelut, dadi pegel-pegelan sampai bermusuhan. Padahal A, B dengan si C ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi mergo diadu domba, naklul kalam biqosdil iqa, maka akhirnya dadi tukaran. Lah, maka di sini orang yang mengadu domba ini dia adalah orang yang paling bertanggung jawab. Iki dosane gede. Dosane gede, ya. Kalau min haisul ghib min haisun namimah dosane gede niki. Di samping dosane gede, apabila dia lagi puasa, maka pahala puasa itu berkurang bahkan bisa hilang. Maka harus kita hindari, ojo sampai awake dhewe mengadu domba.
Lalu sing nomor 3 kadzib. Kadzib niku al-ikhbar bi ghairil waqi'. Cerita sing ora cocok karo kenyataane. Nggih, cerita ndak cocok karo kenyataane. Maka di bulan suci Ramadan ini hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau cerita. Kadang tanpa disadari awake dhewe cerita dateng kanca kita dengan cerita, isine cerita digedhek-gedhek nih, isine cerita diawur. Nah ini berarti kita telah melakukan apa? Kadzib. Kadzib ini adalah berdosa, dan apabila kita lakukan ketika puasa, ini bisa menghilangkan pahala puasa. Lalu sing nomor sekawan, perkara sing rusak pahalane poso, an-nadhar lima yakhrumu au lima yakhillu bisyahwatin, yaitu memandang perkara sing haram. Nah niki, jadi ketika kita memandang perkara sing haram dosa. Dan kalau kita lakukan ketika puasa, di samping dosa, pahala puasa kita juga bisa hilang, berkurang bahkan bisa hilang. Jadi nyawang perkara sing haram, nggih, atau nyawang perkara sing halal tapi disertai syahwat. Ini satu contoh seorang suami istri memandang pasangannya disertai birahi, iku jane halal wong bojone dhewe, tapi kalau dilakukan di siang hari Ramadan ketika puasa niki saged mengurangi daripada pahala puasa. Sing nomor gangsal wal yaminul kadzibah, yaitu napa sumpah palsu, ai al khalif al kadzib, sumpah palsu. Orang bersumpah demi Allah, tapi kenyataannya berbohong. Lah ini sumpah palsu ini berdosa, dan apabila dilakukan ketika puasa, ini akan menyebabkan pahala puasa itu hilang, berkurang atau bahkan hilang. Oleh karenanya para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada, ketika kita puasa, mari kita tingkatkan, puasa kita tingkat nih, diunggah nih levelnya dari puasanya awam, setidaknya kita meningkat belajar ngelakoni posone wong khusus. Posone wong khusus niku dos pundi? Saumul khusus, di samping dia menahan diri dari makan, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, posone wong khusus niki menjaga panca indera, menjaga panca indera, mripate dijogo ojo sampai nyawang sing haram, lesane dijogo ojo sampai ngomong sing haram, ojo sampai ngrasani, ojo sampai ngapusi, ojo sampai adu-adu dan seterusnya. Kemudian kupinge dijogo ojo sampai ngrungokne rasan dan lain sebagainya. Maka dengan begitu puasa kita akan lebih berkah, meningkat dari puasa orang awam menuju puasanya orang yang khusus. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita ini, puasa kita benar-benar menjadi sebab kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Kaum berkasa muslimin muslimat, sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, akan disampaikan kesimpulan singkat dan nanti ditutup dengan bacaan doa oleh beliau Kiai Haji Muhammad Anam Muhsin. Semoga baik. Ya, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan, mulai yang pertama tentang sunnah-sunnah puasa, supaya puasa kita benar-benar menjadi berkah, puasa kita ini lebih berkah, lebih banyak pahalanya, hendaknya kita berusaha melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama yang sekarang mulai dilupakan,
oleh sebagian masyarakat awam, diantaranya masalah etika berbuka tadi. Jadi benar-benar kita perhatikan, kita mengikuti sunnah Nabi, berbuka dengan kurma, belajar berbuka dengan kurma pertama kali, nek pun maghrib kita berbuka dengan kurma ganjil, lalu setelah itu kita minum air putih, setelah itu baru minum semacam kolak, teh, kopi dan seterusnya. Ini urutannya. Lalu setelah selesai berbuka puasa, lek wis mari buka, jangan lupa membaca doa iftar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama wabtala'atil urub wa thabatal ajru insyaallah. Kita baca. Kemudian di samping melakukan sunnah-sunnahnya puasa, juga ketika puasa betul-betul kita tingkatkan puasa kita dari puasa awam menuju puasanya khawas dengan cara kita menjaga panca indera, mripate kita jaga ojo nyawang barang haram, lisan kita jaga ojo ngonekne ucapan sing dosa. Nggih, kemudian telinga kita jaga jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan sing haram. Maka insya Allah dengan demikian puasa kita akan menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka kelak kita akan berada di dalam surga, tempat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina, zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kaum berkasa muslimin muslimat zona islami pada hari ketiga bulan Ramadan 1445 Hijriah. Insya Allah kita akan jumpa lagi di hari Jumat besok edisi 4 Ramadan 1445 Hijriah. Amir Fatah pamit, 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.